Selamat datang kembali di perkuliahan analisis deret waktu. Nah, kita akan memasuki chapter 6.2 ya. Di chapter 6.2 kita akan belajar tentang suatu fungsi baru ya yang disebut dengan fungsi PACF atau fungsi partial autocorrelation. Nah, fungsi partial autocorrelation itu tuh paralel dengan fungsi autocorrelation. Jadi, kalau di fungsi autocorrelation itu fungsi autokorelasi itu kita dapat mendeteksi proses MAQ ya, karena pada proses MAQ itu kan K-nya itu sama dengan 0 untuk K yang di atas Q ya, Q plus 2 dan seterusnya. Tapi sayangnya pada proses AR, pada proses autoregresif, fungsi autokorelasi itu tidak terlalu berguna karena semuanya nggak ada yang 0 gitu ya. Nah, oleh karena itu kita akan mendefinisikan fungsi partial autocorrelation yang nantinya akan dipakai untuk mendeteksi proses AR. Berikut adalah definisi dari proses fungsi partial autocorrelation ya. Adalah korelasi antara random variable YT dengan YT min K ya. Setelah menghilangkan YT min 1, YT min 2 sampai YT min K plus 1. Ya, jadi tengah-tengahnya lah. Misalkan YT dengan YT min 3 ya. Jadi korelasi antara YT dengan YT min 3 setelah menghilangkan YT min 1, YT min 2 nya itu setelah kita buang efeknya terhadap YT dengan YT min 3 ya. Nah, secara matematis ditulis sebagai berikut ini. Jadi dinotasikan dengan VKK. Kenapa? Karena kalau indeksnya cuma 1, ini kan sama dengan koefisien dari proses AR ya. Maka indeksnya sekarang ada 2 ya, VKK gitu. Nah, adalah korelasi antara YT dengan YT min K bersyarat YT min 1, YT min 2 sampai YT min K plus 1. Nah, contoh ya, V11 ya korelasi antara YT dengan YT min 1. V22 itu adalah korelasi antara YT dengan YT min 2 bersyarat ya YT min 1-nya itu sama dengan suatu nilai. Jadi udah pengaruhnya sudah dihilangkan ya. Jadi si YT min 1 sudah bukan lagi random variable, tapi sebagai sebuah nilai. V33 juga sama, ya, adalah korelasi antara YT dengan YT min 3, di mana satunya sudah jadi Y1. Ya, seperti ini. Nah, Anda mungkin bisa menebak ya bahwa V11 itu akan sama dengan ρ1 ya. Oke, semoga cukup jelas ya definisi dari partial autocorrelation function ini. Selain definisi yang tadi, terdapat juga definisi berikut ini. Jadi di sini partial autokorelasi itu didefinisikan sebagai berikut nih. Jadi sekarang pada intinya kan si YT dengan YT min K itu tuh kita akan menghitung korelasinya dengan menghilangkan pengaruh YT min 1, YT min 2 dan tengah-tengahnya lah gitu ya. Nah, oleh karena itu, untuk menghilangkan pengaruh tersebut, kita akan mencari atau membentuk si YT itu sebagai fungsi regresi linear terhadap YT min 1, YT min 2, sampai YT min K plus 1 ya, atau tengah-tengahnya gitu. Ya, ada linearnya. Atau dengan kata lain, kita akan menuliskan seperti ini ya. Kita akan mencari fungsi regresi linear dari YT terhadap YT min 1 sampai YT min K plus 1 ya. Berarti si beta 1 sampai beta K min 1 akan kita cari ini. Nah, maka partial autokorelasi YT dengan YT min K didefinisikan sebagai sisanya gitu ya. Jadi residunya gitu. Jadi YT dikurangin beta 1 YT min 1, beta 2 YT min 2 dan seterusnya. Korelasi antara ini semua nih terhadap ini semua. Jadi beta yang di sini sama beta yang di sini itu sama ya. Beta yang di sini sama beta yang di sini itu sama. Nah, definisi ini lebih sering dipakai karena pada definisi ini kita tidak mengasumsikan distribusi normal dari random variable YT. Ya. Jadi definisi lebih sering dipakai dan definisi ini lebih bisa dipakai untuk menghitung ρKK ya, VKK itu lebih sering dipakai. Oke, kita akan coba satu contoh. Nah, misalkan kita ingin menghitung
parsial autokorelasi antara YT dengan YT-2 ya, dengan menggunakan definisi yang ada pada slide sebelumnya ya. Jadi di sini berarti kita harus mencari dulu beta 1 ya. Akan dicari beta 1 ya. Berarti kita akan mencari YT sebagai fungsi linier terhadap YT-1 ya. Dan ini mirip seperti proses AR ya. Proses AR1 ya. Pada proses AR1 itu kita punya seperti ini kan ya. Dimana pada proses AR1 itu fungsi autokorelasinya itu adalah V pangkat ke K ya. Dimana rho 1 itu sama dengan V1 gitu ya. Berarti dengan kata lain rho 1 itu adalah estimasi dari beta 1 ya. Karena ini kan mirip tuh ya. Jadi beta 1 itu bisa diestimasi dengan rho 1. Nah, kemudian sekarang kita sudah siap untuk menghitung V parsial autokorelasi 22 ya, adalah korelasi dari YT dikurangin rho 1 YT-1 YT-2 dikurangin rho 1 YT-1 ya. Dan kita tahu bahwa definisi korelasi itu adalah kovariansi dibagi variansi ya. Jadi saya akan hitung kovariansinya dulu. YT-2 min rho 1 YT-1. Nah, ini adalah apa nih? Ini dengan ini adalah gamma 2 ya. YT dengan ini adalah min rho 1 gamma 1. Kemudian ini dengan ini adalah lagi-lagi min rho 1 gamma 1. Dan terakhir min rho 1 dengan min rho 1 YT-1 adalah plus gamma 0. Ya, semoga cukup jelas ya gitu ya. Atau kalau kita sederhanakan ini menjadi gamma 0-nya saya keluarkan karena ini semua mengandung gamma 0 ya. Ini adalah rho 2, ini min rho 1 dikalikan rho 1 ya, min rho 1 dikalikan rho 1 juga, dan yang terakhir ini adalah rho 1 kuadrat. Kemudian kita akan cari variansinya sekarang. Variansi dari YT-1 adalah gamma 0 ya. YT dengan YT itu gamma 0. Terus YT-1 dengan YT-1 adalah ini. Dan terakhir adalah min 2 rho 1 gamma 1 ya. Atau lagi-lagi saya bisa sederhanakan gamma 0 dari 1 dikurangin rho 1 kuadrat ya. Asalnya ini plus rho 1 kuadrat min 2 rho 1 kuadrat. Jadi disederhanakan menjadi seperti ini. Var YT-2 min. Nah, dengan cara yang sama ini juga sama nih, hasilnya adalah ini. Kuadrat ya. Sehingga kita bisa dapatkan V22 atau parsial autokorelasi antara YT dengan YT-2 adalah kovariansi dibagi variansi ya. Gamma 0 rho 2 min rho 1 kuadrat ya dibagi akar gamma 0 atau min 1 kuadrat dikali gamma 0 min ya. Atau sama dengan ini ya. Gamma 0-nya bisa kecoret sih ya. Saya langsung aja hasilnya. Nah, ini adalah fungsi parsial autokorelasi kedua. Ya, semoga cukup jelas.